hartanya yang banyak ini, dia menduga dia akan kekal di dalam kekayaannya. Karena banyak hartanya. Walaupun saya keluarkan sekarang masih banyak. Jadi dia anggap dia akan kekal dengan kekayaannya. Ada lagi yang mengartikan akhladahu, mengekalkannya sehingga dia akan hidup terus di dunia ini. Sebenarnya boleh jadi dia sadar dia mati, boleh jadi dia ketahui bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang mati. Karena dia tidak berpikir tentang mati, maka dia seakan-akan menduga dirinya tidak akan mati. Menduga dirinya akan kekal. Ada orang yang seperti itu. Kita ngomong-ngomong nih, pernah enggak kita ingat mati? Coba pikir, pernah enggak kita ingat mati? Sebenarnya Tuhan, salah satu tujuan kita ditidurkan itu, supaya kita ingat mati. Karena tidur itu mati, mirip dengan mati. Atau dipersamakan Tuhan dengan mati. Ada orang yang tidak pernah berpikir tentang itu dan menduga dirinya akan kekal. Kalla layumbazanna fil hutama. Tidak. Dia tidak akan kekal. Atau kalla, hati-hatilah. Layumbazanna fil hutama. Yumbazanna terambil dari kata an-nabaz. An-nabaz itu melempar sesuatu yang hina. Sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi layumbazanna, dia pasti akan dilempar dalam keadaan dia hina dina. Dalam keadaan dia tidak berarti. Dan dilemparnya lagi itu dengan mudah. Dia pasti akan dilemparkan dengan mudah serta dengan hina dina ke al-hutama. Hutama itu terambil dari kata hatama atau hatama hancur. Hutama sesuatu yang sangat menghancurkan. Wa ma adraka mal hutama. Apa yang menjadikan engkau tahu tentang al-hutama? Kamu enggak tahu itu hutama. Akal kamu tidak akan sampai untuk menjangkau hakikat hutama. Kalau ma adraka itu digunakan Al-Quran untuk hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Itu sebabnya sorga, wa ma adraka ma illiyun. Neraka, wa ma adraka mal hutamah di sini. Yang dimaksud di sini neraka. Bintang, wa ma adraka ma thariq. Kita tidak bisa tahu itu bintang, terlalu jauh. Nah, wa ma adraka mal hutamah dinyatakannya narullahil muqadah. Apinya Allah yang menyala-nyala. Nah, saya mau beri gambaran ini. Kenapa dia katakan apinya Allah? Nah, kita beri ilustrasi. Kalau ada seorang miskin, ada orang kaya. Si miskin namanya A, si kaya namanya B. Terus saya katakan, dia pergi ke rumah si A. Bayangan Anda, A yang miskin ini rumahnya megah atau tidak? Pasti dia miskin, pasti rumahnya gubuk. Nah, oh dia pergi ke rumah si B yang kaya raya. Apa bayangannya tentang rumahnya si B ini? Pasti besar. Oke. Kalau apinya manusia itu bisa dibayangkan. Kita tahu apinya manusia. Kalau apinya Allah, tidak bisa Anda bayangkan apinya Allah. Apinya manusia yang kita lihat sehari-hari aja udah panasnya kayak gitu. Ya. Yang ini, wa ma adraka mal hutama, dia tidak katakan narun muqada, api yang menyala-nyala. Tidak. Narullah, apinya Allah yang menyala-nyala. Itu al-muqadah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, afidah jamak fuad. Fuad itu hati yang berfungsi memahami sesuatu. Nah, yang merasa. Fuad itu hati yang merasa. Nah, ini orang tadi mengumpat, sombong dan lain-lain sebagainya. Kesombongannya itu bersumber dari hatinya. Ya toh? Nah, yang dibakar itu adalah sumber penyakitnya. Sehingga api itu naik sampai membakar hatinya. Nah, saya beri gambaran lagi. Orang kira-kira yang mendengar dia disebut-sebut keburukannya, terbakar enggak hatinya?
Jadi kalau begitu wajar dong kalau dia mendapat siksa yang serupa, dibakar juga hatinya. Itu tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada. Sesungguhnya api itu terhadap orang-orang yang dibakar ini tertutup. Jadi kalau kita berikan gambaran, kira-kira dia berada di kamar ini tertutup, api di sekeliling dia. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada. Amad artinya tiang, mumaddada terbentang atau tinggi. Nah, mereka itu berada di tengah-tengah api yang berada dalam lokasi yang tertutup tinggi. Nah, bisa juga diartikan mereka itu berada di dalam suatu lokasi dan diikat di tiang-tiang yang tinggi. Jadi fi amadin mumaddada bisa menjelaskan tentang api itu, bisa juga difahami menjelaskan orang-orang yang dibakar itu. Kalau yang dijelaskan orang-orang yang dibakar, itu artinya mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi, api di sekelilingnya membakar. Kalau menjelaskan api itu, bahwa api itu berada di suatu lokasi itu tertutup dan mempunyai tiang-tiang yang tinggi, sehingga kira-kira seperti di penjara. Kalau kita tahu, kalau penjaranya temboknya rendah, orang masih bisa melompat, boleh jadi. Tapi ini fi amadin mumaddada. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, yahsabu anna malahu akhlada. Hartanya itu kan berbentuk tunggal ya, hartanya. Kalau saya berkata harta mereka, itu berbentuk jamak. Nah, Al-Quran terulang kata hartanya maluhu 6 kali. 5 kali kecaman, hanya sekali pujian. Apa makna itu? Seorang yang memiliki harta, jangan menganggap harta itu miliknya sendiri.